Ya, hari ini teman-teman kita melanjutkan materi dari, di mata kuliah manajemen kewirausahaan. Jadi, materi hari ini adalah desain sprint. Kalau mungkin teman-teman sudah belajar atau mungkin sudah pernah tahu tentang desain sprint gitu ya, biasanya kalau misalnya kita ngomongin tentang desain sprint ini biasanya ada di dalam SDLC Scrum gitu. Biasanya ada kayak rapat, daily meeting Scrum gitu ya, ada sprint berapa nih gitu. Nah, kalau misalnya minggu lalu mungkin Bu Neli atau Pak Januar sudah ngasih materi tentang, eee, apa namanya, problem solution fit, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana desain sprint-nya. Materinya lumayan padat teman-teman, tapi nanti mungkin akan kita, percepat karena, waktu perkuliahannya hanya 1 jam ya, sampai jam 9. Baik, desain sprint. Jadi teman-teman, kalau misalnya, di minggu lalu teman-teman sudah belajar bagaimana caranya melihat permasalahan, mencari permasalahan untuk bisa dikembangkan sebuah sistem atau dikembangkan sebuah produk gitu ya. Karena kan kita sebagai seorang entrepreneur, apalagi entrepreneur, di bidang IT gitu ya, kita akan lihat tuh, oh kita akan mengolah dari permasalahan yang ada, dari problem yang sudah kita temukan di materi yang sebelumnya di dalam, problem solution fit, sekarang kita masuk di dalam desain sprint-nya. Apa sih sebenarnya desain sprint-nya gitu ya, from thinking to doing, the origin of the design sprint gitu. Jadi, pada saat kita sudah memiliki sebuah, ide gitu ya, jadi pada saat kita sudah punya sebuah ide, maka, kita akan ngebikin tuh ide yang. Nah, kita akan bikin tuh gimana sih, ide yang akan kita buat gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita akan belajar tuh dari ide-ide yang akan kita buat itu kira-kira, apa sih gitu ya. Kemudian, baru kita bikin. Nah, pada saat proses pembuatannya itu, metode-metode untuk pencarian masalahnya itu ada di dalam, eee itu ada di dalam desain sprint ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu ya si penemunya, si, eee, siapa namanya, si Jack Knapp ini, dia itu, adalah salah satu orang yang percaya tentang brainstorming. Jadi pada saat teman-teman kemarin mungkin pada saat membuat problem solution fit sudah, diajarin juga gimana sih caranya kita bisa menemukan permasalahan gitu. Atau kemarin teman-teman sudah belajar tentang, waktu ada Prof. Andreas ke sini, teman-teman sudah belajar tentang design thinking gitu ya. Jadi biasanya brainstorming ini memang sangat diperlukan. Kalau misalnya teman-teman tahu biasanya seorang pengusaha tuh ngumpul-ngumpul atau mungkin ngopi-ngopi, entertain gitu ya. Nah, itu biasanya mereka akan melakukan, si brainstorming ini untuk tahu kira-kira apakah memang ide yang mereka punya itu memang make sense untuk dibuat, jika itu dibuat gitu. Ada yang beli nggak sih kalau misalnya memang mereka tuh mau jualan gitu ya. Nah, di sini dikatakan ya teman-teman ya, while reviewing the outcome of his own brainstorming at Google Venture, Jack found that all the idea that were built on or launched come from focus solo work. Jadi di sini dikatakan bahwa, eee, terkadang semua ide yang dibangun itu, muncul dari sebuah from focus solo work gitu. Jadi atas pemikiran satu orang yang dia itu fokus, gitu. Nah, kalau misalnya saya kasih contoh teman-teman, teman-teman pernah ada yang tahu Relief? Ya. Jadi Relief ini adalah salah satu aplikasi tentang psikologi yang di mana dia itu dibangun, aplikasinya cukup besar gitu ya. Dia itu dibangun untuk bisa, satu orang itu bisa melakukan konsultasi dengan psikolog gitu. Waktu itu masih belum,
ada Halodoc atau ada Alodoc. Jadi Relief ini memang dibangun gitu ya oleh si yang punya karena dia itu dicurhatin sama temennya, gitu. Kemudian kan kadang ada ya orang yang mungkin tuh bingung mau cerita sama siapa gitu. Nah, sehingga si pemiliknya ini namanya Maksi, Mas Maksi ini bikin, oh ternyata mungkin butuh nih sebuah aplikasi yang dia itu bisa melakukan meditasi di sana. Kemudian, biar orang tuh nggak depresi, nggak stres, bisa langsung konsul juga dengan psikolog, seperti itu. Nah itu, juga termasuk dalam idea kemudian dia pelajari karena mungkin basic-nya dia adalah orang IT, dia pelajari itu gimana sih kalau saya mau bikin, sistem tentang psikolog itu, gitu. Nah, sehingga nanti, pada saat kita menggabungkan atau merancang prosesnya gitu ya, dengan kita meminta opini ya, diverse opinions and expert, kita minta opini, dari orang yang mungkin punya, expert di bidangnya seperti yang tadi saya katakan. Misalnya dia konsul dulu ke psikolog, "Eh, gimana ya kalau misalnya saya bikin aplikasi tentang psikolog ini?" Gitu. Nah, dia akan bisa muncul atau, dari solusi-solusi masalah yang ada yang sudah dia terpikirkan gitu ya, akan muncul desain sprint ini, gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Pada saat teman-teman sudah punya permasalahan, "Oh ternyata permasalahan saya ini," kalau misalnya kemarin peserta-peserta Digistar ternyata permasalahannya ada di perumahan. Sehingga dia harus, bertanya sama orang yang mungkin memang expert atau bekerja di bidang properti misalnya. Oh ternyata, ada yang memang bidangnya di pendidikan, berarti dia harus tanya sama orang yang expert di bidang pendidikan dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian ini untuk, modelnya teman-teman ya, ada masalah, ada solusi, dan juga ada marketnya, gitu. Nah, ini kemarin mungkin teman-teman sudah, lompat yang kemarin, ikut acaranya di Prof. Andreas sudah mulai belajar gimana caranya untuk, membuat bisnis model, gitu ya. Di mana di dalamnya kita ada value proposition-nya seperti apa, cost structure-nya seperti apa, customer-nya kita siapa, channel-nya siapa, dan lain sebagainya, gitu. Nah, mmm, kemudian ini desain sprint ya teman-teman ya. Jadi desain sprint ini kalau kemarin teman-teman sudah belajar nulisnya pakai sticky note gitu ya, lewat aplikasi gitu. Nah, pada saat kita akan membuat desain sprint ini, kita juga akan biasanya menggunakan, apa ya, seperti pakai puzzle gitu ya. Oh ternyata hari Senin ini kita sudah bikin map-nya dia seperti apa, besoknya kita sudah bikin nih, oh GUI-nya seperti ini nih kira-kira, fitur-fiturnya tuh kayak gini, gitu. Kemudian kita bisa mutusin nih, oh ternyata, fitur yang ini nih nggak perlu, oh ternyata harus ditambahkan seperti ini, oh ternyata model bisnis dari, aplikasi yang akan dibuat itu seperti ini gitu. Misalnya awalnya bisnis to customer, kita mau bikin ternyata bisnis to bisnis, dan seterusnya. Kemudian kita akan punya prototype-nya, seperti apa gitu ya. Prototype ini, tergantung dari bisnisnya, kalau misalnya kita bikin aplikasi, berarti kita bikin GUI-nya pakai Figma misalnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru kita mem-validate ya atau, mentes gitu, melihat apakah memang yang sudah kita bikin ini emang udah bener gitu ya. Di sini misalnya kita bisa pakai, menginterview orang gitu ya, "Eh kira-kira, eee, pekerjaan kita yang sudah kita buat ini orang-orang bisa ngerti nggak ya?" Nah biasanya kalau lebih untuk memvalidasi, ada sebuah, teori waktu itu namanya itu adalah Grandma Theory. Jadi, pada saat kita membuat sebuah prototype gitu ya, kita coba kasihkan itu ke orang tua gitu. Entah itu ayah, ibu, atau mungkin ke nenek, ke kakek gitu ya. Pada saat mereka mengerti apa yang akan kita buat, berarti memang itu bisa divalidasi itu relate gitu ya. Orang bisa tahu apa yang kita, kerjakan atau apa yang kita buat, gitu. Ya, itu adalah desain sprint teman-teman. Nah, ini ya, jadi misalnya hari Senin kita bikin map-nya, kemudian, hari berikutnya kita bikin stage-nya gitu ya, kita diverge, apa sih sebenarnya yang beda gitu ya. Kalau misalnya tadi saya kasih contoh tentang aplikasi Relief, oh kalau sebelumnya itu kita pada saat,
ada orang yang lagi butuh pertolongan psikolog gitu ya atau psikiater itu harus datang dulu ke rumah sakit atau harus datang dulu ke tempat prakteknya, sekarang nggak perlu semuanya bisa lewat handphone gitu ya. Kemudian, kita putusin, apa sih yang emang sudah, sesuai gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang aplikasi berarti fitur-fitur apa sajanya, kemudian kita bikin prototipenya dan kita validate, gitu. Ya. Nah, teman-teman sebenarnya, pada saat kita membuat sebuah, desain sprint ini ada prakteknya gitu. Cuman sepertinya karena sekarang juga lagi Ramadan dan juga, ada keterbatasan waktu jadi, ini teman-teman pelajari dulu teorinya. Mungkin sometimes, di pertemuan berikutnya nanti kita akan, coba untuk melakukan praktek gitu ya. Nah, di hari pertama teman-teman akan melakukan understand gitu ya. Jadi di tahap ini kita akan lihat nih, who are the user, siapa sih yang kira-kira akan pakai, misalnya bisnis kita adalah aplikasi, sistemnya kita tuh siapa sih yang mau pakai gitu. Kemarin juga di bisnis model teman-teman sudah bikin ya, siapa sih target marketnya gitu. Makanya kemarin saya bilang, mungkin pada saat teman-teman ada yang P2MW, pada saat kita bikin sebuah bisnis model itu nggak bisa ya, kita itu menuliskannya seluruh masyarakat Indonesia gitu, nggak jelas siapa, customer-nya, harus didefinisikan. Misalnya usianya, atau mungkin jenjang pendidikannya, "Oh saya ini targetnya adalah, siswa SMP sampai dan siswa SMA," misalnya, gitu. Kemudian kebutuhannya dia apa, what are their needs, what is the context, gitu ya. Kemudian kompetitornya kita siapa kalau misalnya kita mau bikin aplikasi yang serupa atau misalnya mau bikin bisnis yang serupa, gitu. Nah, itu nanti akan ada di pitch deck ya teman-teman ya, untuk, kompetitor analisis. Jadi teman-teman pada saat membuat sebuah pitch deck, itu nggak usah sungkan-sungkan. Misalnya saya bikinnya brownies gitu ya saya tuliskan di situ brand-nya, misalnya brownies Amanda atau mungkin, brownies-nya Clarice dan lain sebagainya, gitu. Kemudian, formulir strategi gitu ya, itu di hari pertama pada saat kita bikin understand, karena kita sudah mengadopsi dari yang sudah dibikin di dalam problem solution fit, gitu. Kemudian, difference ya, jadi, apa sih yang beda gitu ya, apa sih solusi yang bisa kita berikan ke orang gitu ya, eee, dengan adanya inovasi baru yang kita bikin gitu. Makanya teman-teman kemarin diajarin tentang design thinking gitu. Kira-kira menggali kepekaan empatinya itu seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya tadi saya contohkan relief lagi, contohnya, pada saat kita pakai relief gitu ya, empatinya adalah, oh si Mas Maksi ini berempati dengan temennya yang curhat sama dia, gitu. Kemudian kita mengembang, terus dia punya ide gitu ya dengan develop of solution dan juga solusinya gitu. Dan dia pasti mikir tuh bahwa orang yang mungkin punya permasalahan itu nggak cuma temannya aja, tapi orang-orang di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia pasti ada beberapa persen yang punya permasalahan yang sama itu. Sehingga pada saat dia membuat sebuah aplikasi gitu, itu akan bisa relate atau bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Kemudian decide ya. Jadi kita akan, eee, memutuskan, apa sih dari pasti kan ide itu akan liar gitu ya, akan banyak gitu. Kemudian dari ide yang banyak itu kita pilih kira-kira mana sih yang memang bisa, dijadikan bisnis atau mungkin memang, akan bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Choose the best idea and storyboard, the idea. Gitu. Nah, setelah sudah kita memutuskan, kita bikin tuh prototipe-nya. Bikin prototipe itu juga enggak ini ya teman-teman ya, enggak harus yang gimana-gimana gitu loh. Teman-teman gambar sketsanya atau mungkin gambar storyboard-nya itu juga enough gitu ya. Apalagi biasanya kalau anak Fasilkom, bikin-bikin desain atau kayak gini nih jago-jago banget gitu ya. Nah, jadi misalnya build something quick and dirty to show to user gitu ya, bikin aja yang, cepet gitu ya, nggak perlu yang kadang anak-anak tuh, "Bu yang tunggu yang bagus Bu, biar estetik," gitu dikasihkannya. Nah itu juga bagus gitu, cuman yang lebih penting adalah bagaimana nantinya kita bisa memvalidasi apa yang kita buat gitu. Jadi bikinnya misalnya cepet-cepetan aja pakai
buku pakai kertas HVS misalnya gitu. Kemudian fokus on usability, not making it beautiful gitu ya. Jadi tadi saya bilang coret-coretan dulu nggak apa-apa. Yang penting jelas apa yang akan kita buat di dalam desain sprint ini. Itu. Kemudian yang terakhir adalah memvalidasi. Kita tunjukin tuh prototipenya ke real user. Misalnya kalau si relief tadi, saya kasihkannya ke teman-teman yang teman seumuran, misalnya teman kuliah atau mungkin teman komunitas dan lain sebagainya, gitu. Kemudian kita lihat, oh ternyata yang mungkin nggak akan masuk di usaha kita itu ini loh. Oh ternyata kalau kita bikin usaha yang seperti ini kayaknya nggak bisa nih kalau dari beberapa kita wawancara atau kita ngobrol sama banyak orang. Gitu. Makanya di awal pertemuan mungkin saya di kelas ini juga saya bilang bahwa pada saat kita melakukan bisnis gitu ya, yang mungkin nggak akan teman-teman dapatkan di perkuliahan gitu ya, atau mungkin kalau teori gitu kan kita bisa baca ya dari buku gitu. Tapi best practice adalah teman-teman harus bisa cara berkomunikasi dan punya networking gitu. Jadi punya jaringan gitu ya, punya teman-teman yang banyak untuk bisa melakukan bisnis ini gitu. Karena kalau misalnya dari, teman-teman tuh udah paham design thinking, paham design sprint, paham problem solution fit, bikin BMC bagus, bikin pitch deck bagus, tapi pada saat teman-teman presentasinya nggak oke, akhirnya sama aja gitu. Nah ini contohnya teman-teman, fasilitator ya. Jadi ini kemarin materi-materi yang kita berikan ini adalah materi yang kita, dosen pengampu dapat pada saat melakukan TOT ya. Ini adalah Pak Zainal, mungkin nanti teman-teman juga akan ketemu juga, dengan beliau gitu ya. Nah, jadi ada 3 orang yang berperan di dalam pembuatan desain sprint, gitu. Yang pertama ini adalah si fasilitator, ya. Jadi si fasilitator ini, dia itu adalah, orang yang, akan memfasilitasi gitu ya, apa yang akan ada di dalam desain sprint-nya kita, gitu. Nah, jadi, eee, dia akan lihat nih kira-kira kalau misal kita harus punya satu mentor atau satu fasilitator untuk bisa kadang kan kita tuh pada saat mau develop sebuah produk, sebuah bisnis tuh kemana mana dulu gitu kan. Nah, ini kita butuh peran fasilitator di sini. Biasanya orang yang punya pengalaman yang serupa dengan apa yang akan kita kerjakan. Gitu. Misalnya saya mau usaha bikin, startup, berarti saya misalnya belajar ke orang yang memang, dia adalah CEO-nya si startup, gitu. Nanti teman-teman insya Allah, kalau misalnya ACC kira-kira akan ada praktisi mengajar, gitu. Jadi akan ada orang yang dia itu adalah seorang praktisi yang akan ngajar di beberapa mata kuliah, gitu. Kemarin kami mengajukan mungkin Pak Zainal ini ada juga CEO-nya, Medicall gitu ya, itu adalah aplikasi kesehatan. Jadi kalau misalnya Halodoc mungkin kan kita hanya chatting. Nah, kalau Medicall itu adalah dokter atau perawatnya atau bidannya itu visit ke rumah gitu. Nah, si CEO-nya ini, ingin bekerja sama sama Fasilkom untuk bisa jadi, praktisi mengajar gitu. Jadi nanti kita akan temu sama-sama ya. Nah, jadi pada saat teman-teman punya, sebuah ide di dalam disiplin butuh fasilitator. Nah, di sini di Fasilkom, kita memfasilitasi apa yang akan teman-teman lakukan atau bisnis yang akan teman-teman buat itu di dalam satu wadah atau dalam satu ruang yaitu di G-Hub atau di G-Star gitu. Jadi silakan mungkin teman-teman di sini ada yang pengen punya usaha dan pengen seriusin, boleh ya untuk bergabung nanti di semester berikutnya. Nah, kemudian ada orang, yang berperan sebagai pengambil keputusan, gitu. Biasanya, untuk orang yang kedua dan orang yang ketiga ini sebenarnya similarly ya. Kalau misalnya yang ketiga ini kan dia adalah tim ahli gitu ya, tim ahli. Ini adalah si expertnya who understand customer and their need very well to a big extent you really their expertise and knowledge to run a successful sprint gitu. Jadi misalnya kita mau bikin sebuah eh permasalahan gitu ya. Misalnya tentang pariwisata. Berarti si decider-nya atau pengambil keputusannya ini siapa? Oh, dia adalah misalnya kepala dinas pariwisata
gitu. Oh, kemudian si expertnya ini siapa, tim ahlinya ini siapa. Kira-kira pada saat kita sudah membuat desain, sprint-nya gitu ya, dari design thinking atau dari problem solution fit, eee, si pengambil keputusan ini adalah, eee, orang yang ada di dalam situ gitu ya, misalnya orang dinas pariwisatanya, kemudian tim ahlinya ini misalnya adalah dosen teknik lingkungan misalnya, atau orang yang memang punya expert di bidang pariwisata misalnya, kayak gitu. Jadi, dari permasalahan, dari ide-ide yang sudah kita dapat kita olah gitu ya, ada tim ahlinya, ada orang yang ngambil keputusannya. Kenapa orang yang ngambil keputusan? Karena nanti akhirnya misalnya, saya sudah bikin sistem untuk pariwisata, misalnya di, wisata di Rembangan misalnya, atau mungkin di Papuma misalnya di Jember. Tapi ternyata sistemnya ini make sense nggak kalau misalnya akhirnya nanti memang diterapkan, gitu. Makanya di sini membutuhkan, seorang decider atau pengambil keputusan, gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai di sini? Baik, kalau belum ada saya lanjutkan. Oke, nah ini yang saya bilang tadi teman-teman, jadi biasanya memang pada saat kita akan pelajari atau, eee, belajar tentang desain sprint itu memang ada prakteknya gitu ya. Di hari pertama kita akan bikin understand-nya gitu ya, apa sih, map-nya gitu ya, kita akan memahami apa yang akan kita buat gitu. Nah, misalnya problemnya kemarin adalah menetapkan pernyataan, tantangan, atau tujuan. Misalnya nih, permasalahannya kemarin dari problem solution fit itu kita akan merancang desain yang andal dan menyenangkan untuk pengalaman berinternet bagi pria berusia 25 sampai 34 tahun dengan target diluncurkan kepada kuartal 2 tahun 2019. Dengan problem membantu perokok untuk berhenti merokok total dengan cara yang menyenangkan, ya. Jadi understand-nya seperti itu. Nah, kita bikin teman-teman ya, dari yang sudah kita bikin, itu dengan, berbagai metode berbagai metode-metode yang ada gitu. Ada sprint question-nya, tantangannya seperti apa yang kita bikin, kita yakin nggak sih? Misalnya tadi saya bilang yang relief, kalau misalnya saya bikin kira-kira kita yakin nggak sih bakalan ada orang yang melakukan konsultasi ke psikolog itu dengan menggunakan handphone misalnya ya. Nah, tantangannya apa, kemudian kita masukkan tuh teman-teman. Kira-kira bisa nggak sih, masalah-masalah yang sudah kita buat tadi, masalah yang ada kita kira-kira solusinya tuh apa, gitu. Kita masukkan ke dalam sprint, question. Nah, berikutnya ini lebih juga ke ini ya, ke materi design thinking ya. Kemudian ada expert interview, ya. Jadi di dalam expert interview ini, kita akan lihat nih teman-teman, ya, kita akan mewawancarai si pakarnya, gitu. Kira-kira kalau misalnya kita mau mewawancarai si pakar ini, kita bakalan ngundang stakeholder, tadi kan saya bilang ya, misalnya siapa sih, orang yang memang berpengaruh atau orang yang mengerti tentang itu. Misalnya tadi kalau pariwisata, misalnya adalah dosen teknik lingkungan misalnya dan lain sebagainya gitu. Nah di situ kita akan lihat teman-teman, kira-kira, apa sih kalau misalnya, apa sih yang bisa kita lakukan, how might we gitu. Kita bisa tanyain tuh, kira-kira dari berbagai bidang atau berbagai aspek gitu. Jadi pada saat kita melakukan desain sprint ini memang, nanti akan banyak, pertanyaan-pertanyaan yang memang akan kita ajukan gitu. Kemudian how might kemudian ada, eee, how might we gitu ya, plus, ask the expert gitu. Nah, biasanya kita akan lihat nih, sesuaikan problem dengan keahlian mentor atau fasilitator. Ini yang saya bilang tadi ya, misalnya UMKM, ke UKM, Pusda ke sumber daya air, sampah itu ke misalnya dinas lingkungan, dan seterusnya, gitu. Intinya kita harus tanya tuh kepada,
orang yang expert di bidang itu sesuai dengan bidang kita, gitu. Misalnya kemarin kalau P2MW ada kelompok yang bikin tentang, konten misalnya. Nah, kita harus tanya tuh, oh misalnya kita nanyanya ke orang yang memang kerjanya di bidang itu, influencer-nya misalnya. Kira-kira kalau kita bikin paket yang seperti ini tuh gimana ya? Kira-kira memungkinkan nggak ya kalau kita mau bikin bundling paket yang seperti ini, gitu. Nah, kemudian kita bikin, project map atau desain sprint map-nya. Tujuan dari project map ini adalah memahami pengalaman pengguna yang ada baik online maupun offline, gitu. Jadi nanti kita juga tanya nih ke user-nya. Kalau kemarin, kami dosen-dosen pada saat TOT itu di Rembangan kita nanya, ke pengunjung-pengunjung yang ada datang di sana, kira-kira permasalahannya apa sih? Apa sih yang bikin ternyata Rembangan di Jember itu, yang seharusnya mungkin bisa jadi salah satu destinasi pariwisata gitu ya, kok nggak terlalu rame untuk orang-orang bisa datang ke sana gitu. Nah, jadi kita bisa nanya tuh, oh ternyata user satu dia ngomong kayak gini, user 2 ngomong seperti ini. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga nanti primary end goal-nya itu, tercapai. Gitu. Nah, terus kita akan menentukan KPI-nya atau menentukan garis finish-nya. Jadi dari happiness contohnya adalah survei kepuasan, engagement, berapa menit waktu yang dihabiskan oleh pengguna untuk menggunakan aplikasi gitu ya, adoption, retention, dan task sukses. Nah, ini desain sprint map-nya gitu ya, kalau misalnya tadi kita mau bikin aplikasi untuk orang yang, tujuannya adalah berhenti merokok. Misalnya, aktornya ini adalah seorang perokok. Gitu, dia buka aplikasi gitu ya, kemudian dia pada saat buka aplikasi itu dia akan dapat reminder, sama dengan aplikasi misalnya, aplikasi minum air putih gitu ya, sekarang kan ada tuh ya. Jadi misalnya supaya kita nggak lupa minum air putih gitu. Nah sama dengan kurang lebih seperti itu, gitu. Kemudian dia buka aplikasi, dia milih plan untuk berhenti merokok, kemudian di situ nanti akan ada, kegiatan yang harus dia lakukan gitu ya, kemudian akan ada track progress-nya, "Oh ternyata saya sudah bisa nih berhenti merokok selama 1 minggu, selama 2 minggu," dan seterusnya. Nanti dia akan dapat reward untuk tujuan goals-nya adalah si user ini benar-benar berhenti merokok. Gitu. Menarik ya teman-teman ya. Jadi seperti itu pada saat kita akan melihat, eee, oh kita akan membuat sebuah desain sprint gitu. Bentar, oke. Nah kalau misalnya teman-teman punya, apa namanya, ide misalnya, apa ya, ojek payung misalnya pada saat hujan biasanya orang, dari parkiran dari mall ke parkiran itu kehujanan gitu ya, terus kita bikin ojek payung misalnya, atau di kantor-kantor mau makan siang kehujanan, misalnya di kota-kota besar butuh payung gitu. Gimana sih desain sprint-nya gitu, aktornya itu siapa aja, oh ternyata pegawai, pegawai kantoran misalnya, atau mungkin mahasiswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah orang bisa pakai payung pada saat hujan tanpa bingung-bingung, tanpa harus beli payung, tanpa harus bawa repot-repot. Gitu. Ya, itu adalah desain sprint map-nya. Jadi teman-teman berpikir secara kritis, dengan menggunakan logik gitu ya. Biasanya kan anak teknik atau anak, komputer tuh logiknya oke banget, gitu. Nah, kemudian menggali insight atau why, gitu ya. Kalau di dalam keilmuan, pada saat kita melakukan penelitian, ini biasanya dinamakan dengan five ways diagram. Nah, kemudian biasanya dilanjutkan dengan pada saat kita bikin five ways, biasanya dilanjutkan dengan root cause analysis atau fishbone analysis dan seterusnya. Nah, tapi di dalam, eee, materi desain sprint ini kita akan menggali insight why, five ways gitu ya. Jadi kita bakal nanya tuh sama kayak anak kecil ya, sama kayak Dora. Nanya tuh, kira-kira kenapa sih orang nggak bisa berhenti merokok? Gitu, karena rokok membuat lebih mudah mencari inspirasi dan produktif. Gitu. Kenapa rokok bisa lebih mudah untuk mencari inspirasi? Karena rasanya membuat otak lebih segar misalnya. Loh kok bisa? Karena ada nikotinnya di dalam situ. Gitu. Kenapa nggak bisa bikin otak lebih segar gitu. Jadi ya nanya terus sampai kita menggali apa yang sebenarnya kita tuju.
gitu ya. Biasanya dinamakan dengan, teori five ways diagram atau five ways, gitu. Biasanya 5 kali tanya kenapa gitu ya, tapi biasanya, dia akan berhenti sesuai dengan, eee, tujuan yang sudah kita capai gitu. Tapi nggak mungkin tuh, biasanya cuman satu atau 2 why saja itu udah sampai, biasanya ketiga atau keempat itu baru sampai teman-teman. Nah, ini kita gali insight lagi nih, why not? Gitu ya. Kalau tadi why doang, ini kita kasih, perumpamaan sebuah objek, gitu. Perokok merasa otaknya lebih segar dengan merokok, gitu. "Masa sih?" Gitu ya loh. Kenapa untuk membuat otak segar tidak memakan makanan yang bikin segar aja? Atau kenapa nggak minum es buah aja daripada ngerokok, gitu ya? Atau kenapa sih nggak olahraga aja? Atau kenapa sih nggak, meditasi aja gitu? Kita memberikan solusi-solusi yang sekiranya akan membuat atau akan bikin dia jadi, eee, apa ya, kayak yang kenapa gitu loh. Nah, itu adalah tahap berikutnya yang why not, kenapa nggak dengan solusi yang lain, gitu. Nah, ini juga ya teman-teman ya contohnya, kemudian nah, nanti di akhir dari five ways-nya itu kita akan punya root cause analisisnya, gitu. Nah, ini contoh-contoh lain, contoh belajar secara online gitu ya, nanti bisa dilihat juga. Nah, ini selesai untuk hari pertama. Jadi hari pertama ini kita akan belajar understand tadi, gitu. Berikutnya di hari kedua kita akan belajar untuk sketch ya, diverge. Jadi apa sih yang beda dari yang sudah kita kerjakan, gitu ya. Dengan understand, di tahap yang tadi kita sudah tahu ya. Tahap ini berlangsung selama 60 menit, setiap peserta diharuskan menjelaskan dan menceritakan apa yang mereka ketahui tentang produk yang akan dibuat di tahap hari pertama tadi. Karena kita sudah memahami ya, bisa dari visi yang akan kita buat, oh tadi aplikasinya adalah aplikasi untuk perokok, ya. Jadi, aplikasi untuk perokok. Kemudian, tujuannya apa? Tujuannya untuk berhenti merokok. Nah, apa akan kita lakukan? Oh ternyata nanti dia akan dapat reward pada saat dia, harus check in di dalam aplikasinya misalnya, gitu. Peserta lain yang mendengarkan sambil mencatat ide yang didapat dari penjelasan dari setiap stakeholder di sticky note kemudian di-post di dinding, atau kertas Samsons. Jadi ini ada prakteknya, mungkin nanti kalau ada kesempatan, saya, Bu Neli, dan Pak Januar akan mencoba untuk teman-teman bisa praktek gitu ya. Lightning Talks adalah peserta berbagi visi misi tentang apa yang sudah dikerjakan, mentor bisa masuk mengajak diskusi dan mengarahkan diskusi peserta, gitu. Kemudian Lightning Demo, ya jadi kita akan bikin, apa sih gitu, biasanya kita nggak cuman tanya aja, tapi kita akan mencari searching misalnya tentang informasi apa sih yang sebenarnya, bisa didapat gitu. Kalau misalnya contohnya adalah kita mau bikin museum virtual, berarti sebelumnya kita harus lihat apa sih yang bikin orang, datang ke museum tersebut, atau kadang mungkin kita bikin gimik ya, kemarin tuh ada, gimana sih nginep di museum gitu, kayak gitu. Nah ini lightning demo gitu ya, kira-kira prototipe-nya atau apa sih yang kira-kira nantinya beda dari sistem kita, gitu. Ya, atau kita juga bisa pilih 2 sampai 3 aplikasi yang disukai peserta, sebisa mungkin adalah aplikasi yang punya problem yang serupa, gitu ya. Kalau tadi misalnya saya mau bikin, eee, Halodoc ya, mungkin saya bisa pakai si Relief dan si Halodoc misalnya. Atau mungkin, aplikasinya tadi saya bilang punyanya Dokter Budi misalnya, itu adalah aplikasi medical. Nah, itu memang dikhususkan, customer segmennya adalah orang dengan, eee, apa namanya, orang di apa ya, biasanya orang tua-tua yang mungkin memang dia duitnya banyak gitu ya, daripada dia langsung datang ke lab-nya suruh datang ke rumah gitu, atau daripada dia datang ke rumah sakit, dokternya yang suruh datang ke rumah gitu. Itu kan sebenarnya pengembangan ya medical itu. Dokter, perawat, bidan itu bisa visit ke rumah gitu ya, itu mungkin adalah pengembangan dari aplikasinya si, Halodoc dan juga Halodoc gitu. Nah, ini nanti kita juga akan belajar peserta melihat user journey, memikirkan ide-ide yang muncul. Jadi nanti kita juga akan lihat teman-teman, kita akan lihat kira-kira
user journey-nya itu gimana. Kalau misalnya kita akan bikin yang serupa, kan namanya bisnis kadang ATM ya, amati tiru dan modifikasi gitu. Sesuai dengan problem yang memang, kita interest atau empati kita di situ, gitu ya. Kemudian kita bikin sketch-nya ya, kurang lebih seperti ini yang tadi dibilang bahwa nggak usah bagus-bagus dulu nulisnya, nggak apa-apa, yang penting pada saat kita berikan ke user, user itu tahu, gitu. Kita gambar-gambar, kasar gitu di kertas HVS atau di buku gitu ya, untuk tahu kira-kira seperti ini loh fitur-fiturnya, gitu. Seperti itu, ini lebih banyak ke dalam praktikumnya ya. Nah, kemudian di tahap ketiga, ini sampai ada 5 hari ya, harusnya. Nah, kita akan memutuskan gitu ya, bikin sketsnya gitu. Jadi yang di tahap understand sama di first study, kita akan bikin tuh sketsnya bagaimana, gitu. Fitur-fiturnya itu gimana, kemudian apa sih yang akhirnya mau kita, bikin gitu ya, bikin storyboard-nya, gitu. Kemudian bikin prototipenya ini yang memang sudah lebih bagus gitu ya, kemudian sudah selesai gitu. Jadi intinya teman-teman di dalam, desain sprint ini yang harus teman-teman ingat adalah terdapat 5 tahapan gitu ya. Terdapat 5 tahapan, tadi ada understand, kemudian ada diverge, ada decide, ada prototype, dan ada validate, gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan, perkuliahan pada pagi hari ini, silahkan. Jelas ya? Saya nggak terlalu cepat kan jelasinnya teman-teman? Jelas, Bu, alhamdulillah. Ini Bu, saya mau bertanya, izin Ya, bertanya. silahkan Mbak Dea. Ya, eee, untuk desain sprint sendiri Bu, kira-kira, Mhm, eee, gimana sih tolak ukur keberhasilan dari desain sprint ini? Terus kira-kira kalau semisalkan ada kendala atau hambatan dalam prosesnya, itu mhm. bagaimana solusinya ya, Bu? Apakah kita harus merombak dari awal, evaluasi dari awal kah, atau seperti apa? Mengetahui kan, untuk desain sprint sepertinya, prosesnya Ya, juga siap. lumayan panjang begitu ya, Bu, ya? Mhm. Oke, Terima terima kasih, kasih. Bu. Sama-sama Mbak Dea. Oke, gimana cara untuk parameter itu sukses atau enggak gitu ya. Nah, itu tadi makanya kenapa ada tahap validate ya. Tahap validate ini adalah gimana nanti kita akan men-show-kan prototipe yang akan kita buat ke beberapa sampel, user atau ke beberapa customer gitu ya kalau misalnya ya tadi. Jadi kalau misalnya kita, sudah bikin, itu kan akan kita berikan tuh ke user ya, atau, ke customer. Kalau misalnya bukan aplikasi berarti ke customer ya. Misalnya, produk saya adalah makanan, kita kasih tuh testernya, kira-kira ada yang mau beli nggak ya, gitu. Nah, kalau misalnya ditanya tadi, gimana Bu caranya pada saat ternyata ada, kesuksesan desain sprint ini? Makanya tadi kenapa di sini ada 3 orang yang mendampingi kita. Ada fasilitator, ada si decider, dan juga ada si expert gitu. Sehingga yang kita bikin itu nggak akan kehilangan arah gitu. Kan kalau misalnya kita kan mungkin pahamnya karena kita adalah orang IT, kita pahamnya gimana, membuat sistemnya gitu. Tapi kadang kita nggak ngerti tuh, misalnya kita mau bikin aplikasi tentang kesehatan. Oh, kita nggak tahu tuh di dalam kesehatan itu apa sih tahap-tahapnya, bagaimana sih proses bisnisnya, kita kan nggak tahu. Nah, makanya kenapa di dalam desain sprint ini kita butuh pendampingan gitu ya oleh seorang fasilitator, decider dan juga expert gitu. Sehingga biasanya kemungkinan kecil resiko pada saat, kegagalan di desain sprint ini tidak terjadi, gitu Mbak Dea. Oh iya, Bu, baik. Berarti untuk, tolak ukur kira-kira desain sprint ini berhasil atau enggak itu dilihat dari validasinya terlebih dahulu ya, Bu. Kalau semisalkan Betul. sudah memenuhi validasi, bisa Mhm, dikatakan, desain sprint-nya itu sudah memenuhi. Terus kalau semisalkan pun, mhm. terdapat kendala atau hambatan dalam proses itu balik lagi ke 3 orang penting di dalam desain sprint tadi yang mungkin bisa aja, ngasih arahan untuk tim kita sendiri begitu ya, Bu?
Betul, karena juga, sebelum validate untuk di user, di tahap design dan di tahap prototype itu kita tetap didampingi juga oleh si fasilitator dan juga, biasanya fasilitator sih. Karena designer dan juga si expert ini biasanya, ada di tahap 1 dan juga di tahap 2. Lebih banyak di tahap 2 di Devrage gitu. Karena dia akan lihat tuh, apa sih sebenarnya masalahnya dan apa yang berbeda gitu. Betul, Mbak Dea. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Karina. Sama-sama. Oke, silahkan yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan desain sprint? Ini sebenarnya ada juga bukunya teman-teman, nanti mungkin, akan saya coba upload juga ya di MMP kelas A. Oke, teman-teman, saya mau coba untuk, melakukan absen ya ke teman-teman ya. Jadi nanti akan saya screenshot, silakan untuk teman-teman yang memang tidak hadir tolong jangan diabsenkan ya, karena nanti, akan saya cek besok, gitu. Silakan untuk yang hadir hari ini, silakan on mic, katakan hadir jika memang hadir di dalam perkuliahan ini ya, 43, which is 42 orang. Gariza Liger Indrastata. Hadir, Bu. Oke. Felisita Dian Puspitasari. Hadir, Bu. Baik. Andri Puspita Dewi. Hadir, Bu. Oke. Brian Faviansa Putra. Oke. Dea Novela. Hadir ya barusan. Hadir, Bu. Oke. Karenina Zahra. Hadir, Bu. Oke. Reka Ananda. Hadir, Bu. Rendra Iwan Trimediansyah. Rendra Iwan ada? Hmm. Rendra Iwan nggak ada ya. Takia Ardelia. Hadir, Bu. Bentar. Oke, Takia hadir ya tadi ya. Takia Ardelia ada ya tadi ya? Hadir. Oke. Valentina Halim. Hadir, Bu. Oke, Bisma Haris. Hadir, Bu. Oke, Nurma Hania. Ada ya. Sekar Sari. Hadir, Bu. Doni Dwi Saputra. Hadir, Bu. Oke, Akmal Ihab. Hadir, Bu. Oke, Fatimatu Zahra. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Rizki. Hadir, Bu. Muhammad Fakih. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Faik. Hadir, Bu. Dini Indriani. Dini Indriani ada? Nggak ada ya. Cecilia Dwi Febrianti. Ada Cecilia? Nggak ada ya. Ada atau nggak ada teman-teman? Oke. Vanessa Raditya Hadir, Bu. hadir. Oke. Abdul Muiz. Hadir, Bu. Oke. Rizal Bagus Hidayat. Hadir, Bu. Oke. Safila Elsa. Hadir, Bu. Oke. Jermia. Hadir, Bu. Oke. Satria Belva. Fatima Azaro. Hadir, Bu. Oke. Agam. Agam ada nggak? Agam di Zoom ada, Bu. Tapi tidak muncul. Saya lupa aja ya. Yovita Aderia. Hadir, Bu.
Oke, Haikal Nuril Abiyid. Hadir, Bu. Oke, Mareta. Hadir, Bu. Oke, Jetro. Hadir, Bu. Ayu Andri Nova. Hadir, Bu. Oke, Neifa Ulil. Hadir, Bu. Farik Abde. Farik ada? Halo, Mas Farik. Jihan Salsabila. Hadir. Oke, Zahra Hilmi. Hadir, Bu. Oke, Firman Ardiansyah. Hadir, Bu. Duta Ardika. Hadir, Bu. Arif Rahman Hakim. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Andini Niswa. Hadir, Bu. Oke, Bagus Ilman. Hadir, Bu. Elvira Fani. Hadir, Bu. James Emmanuel. James Emmanuel ada? Raffi Jauhari. Dimas Didar. Dimas. Rafif Jatma. Muhammad Haikal. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Afif Rahman. Hadir, Bu. Oke. Oke, tidak hadir. Banyak ya. Oke, teman-teman, jadi itu tadi teman-temannya tentang design thinking. Jadi nanti pada saat teman-teman akan membuat sebuah bisnis, biasanya design thinking ini digunakan pada saat kita akan membuat sebuah produk gitu ya. Biasanya suka ditanya nih sama teman-teman, pada saat kita akan membuat sebuah startup itu Bu, kita biasanya base-nya by project atau by product gitu ya. Tergantung teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ternyata ada orang yang mau custom kerjaan, bikin proyek gitu ya udah kerjain aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih belum, sambil menunggu teman-teman bisa melakukan, design thinking ini dengan menggunakan problem solution fit, dengan menggunakan design sprint, dan materi-materi kita yang berikutnya, yang mungkin, dan saya rasa pasti akan bermanfaat untuk teman-teman pada saat teman-teman akan melakukan, sebuah entrepreneur gitu ya. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan gitu ya, di perkuliahan KBU hari Senin. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.